kita lawan sampai titik darah penghabisan. Berarti mereka maling gitu kan. Kalimantan kan paru-parunya dunia. Kalau Maratus ini rusak, selesai juga Kalsil gitu kan. Bahwa Maratus ini jangan ditambang untuk kehidupan kita bersama. Kami di sini sebagai kesatuan dari Dayak ya, bahwa jangan sampai orang luar itu masuk untuk merusak alam. Di sini kan ada seperti tambang batu bara, emas, beserta baja kalau nggak salah ya. Otomatis kan kayak tanah, pohon-pohonan itu kan ditebang, digali. Nah, nanti takutnya imbasnya di sana penahan air itu nggak ada. Jadi semuanya bisa longsor, bisa banjir. Itu yang kami khawatirkan kalau misalkan ada salah satu pertambangan itu masuk ke sini. Ya kada putus-putusnya kayak berjuang supaya hutan kami itu jangan rusak. Berusaha sekuat tenaga sewilayah Dayak Pitap untuk mempertahankan. Masyarakat adat Dayak Pitap hidup dan tinggal di kawasan bentang Pegunungan Maratus, Kalimantan Selatan. Mereka tersebar di 5 desa, yaitu Desa Kambiain, Desa Langkap, Desa Mayanau, Desa Dayak Pitap, dan Desa Ajung. Kelima desa ini berada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Dulu, sebelum terjadi pemekaran, wilayah ini masuk daerah hulu Sungai Utara. Populasi Dayak Pitap sekitar 1.670 jiwa, berhimpun dalam 19 balai adat dan mendiami lahan ulayat seluas 22.806 hektar. Selama 3 dekade, Dayak Pitap melawan berbagai ancaman eksploitasi wilayah, mulai dari pembabatan hutan masif, ekspansi sektor perkebunan monokultur, sampai gempuran pertambangan seperti emas, biji besi, dan batu bara. Sampai hari ini, wilayah adat dan sumber daya alam Dayak Pitap masih terjaga, dan itu tak lepas dari perjuangan sejak 1998 sampai 1999. Tahun 99 ada izin yang dikeluarkan oleh kementerian, yaitu izin perkebunan sawit. Nah, kalau tidak salah itu nama perusahaannya PT Malindo Jaya. Mungkin seperti itu, saya lupa juga kan persisnya kan udah lama juga kan. Setelah itu mendapat izin dari perusahaan ini untuk berada di wilayah Pitap, bahkan dekatan sini. Jadi cakupannya itu izinnya perkebunan itu Dayak Pitap, Desa Ajung, Desa Kambiain, juga Desa di luar daripada wilayah Dayak Pitap juga. Nah, kita lakukan aksi, lakukan sosialisasi dan sebagainya bahwa kami menolak perkebunan sawit tersebut. Dari hasil itu kita sedikit berhasil. Yang jelas sampai saat ini sawit itu tidak ada, jadi ditanam satupun tidak ada. Dari itu juga kita Pitap juga melakukan penolakan. Tahun 2001 itu ada izin perusahaan pertambangan biji besi yang dikeluarkan oleh kementerian, yaitu PT Seribumi gitu kan. Itu biji besi, tepatnya juga di wilayah Dayak Pitap. Nah, dari tahun 2001 itu kita juga melakukan penolakan tambang. Nah, sampai saat ini perusahaan tersebut tidak juga beroperasi. Jatuh bangun masyarakat adat Dayak Pitap dalam mempertahankan wilayah dari ancaman masuknya perusahaan sawit dan tambang adalah salah satu upaya mencegah terulangnya kejadian yang pernah dialami warga desa Sekayu Baru di Kabupaten Kota Baru, yang kehilangan lahan untuk berladang karena diambil alih perusahaan sawit hingga sebagian besar terpaksa pindah ke desa-desa lain. 7-9 Maret 2002, masyarakat adat Dayak Pitap melakukan rembuk dan menghasilkan beberapa poin tuntutan. Salah satunya mendesak pemerintah dan DPRD Kabupaten HSU untuk melakukan revisi Perda Nomor 15 Tahun 2000. Belait itu dinilai tidak mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan lembaga adat Dayak Pitap terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan hukum adat. 20 Maret 2002, masyarakat adat Dayak Pitap mengadakan pertemuan dengan pihak DPRD HSU dan pemerintah di ruang DPRD HSU untuk menyampaikan hasil rembuk dan penolakan tambang biji besi yang akan beroperasi di wilayah adat mereka.
Kalau sampai saat ini yang izinnya masih ada itu cuman perkebunan sawit di Pitap. Cuman kalau untuk perusahaan batubara ada sih yang udah diterbitkan izin tahun 2022 ini yang hampir memasuki wilayah bisa kita di Dayak Pitap. Hampir. 11 Juni 2024. Kepada Narasi, Walhi Kalimantan Selatan mengungkapkan data terbaru bahwa saat ini di wilayah Dayak Pitap hanya tersisa 1 izin perkebunan sawit saja dan sudah tidak ada lagi izin tambang. Namun posisi wilayah adat Dayak Pitap saat ini terancam dengan adanya IUP dari perusahaan batubara di area perbatasan. Dari data Kementerian ESDM, ternyata ada perusahaan yang mengantongi izin operasi seluas 1.358 hektar di Desa Nungka Ju'uh dan meliputi Desa Auh yang berdempetan dengan wilayah adat Dayak Pitap. Wilayah itu dulunya dikuasai konsesi biji besi sebuah perusahaan dari Korea Utara. Namun, ternyata terbit izin baru dengan perusahaan yang berbeda pada 2022. Dari data Walhi Kalsel 2024, persentase izin konsesi di Kalsel ini mencapai 1,93 juta hektar atau setara 51,57% dari total luas Provinsi Kalsel. Angka itu meliputi perizinan berusaha pemanfaatan hutan 19,34%, wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP 14,96%, dan hak guna usaha atau HGU 17,27%. Walhi Kalsel mengungkapkan bahwa luasnya izin konsesi tambang di Kalsel yang berpotensi merambah sampai mendekat ke wilayah Dayak Pitap tak membuat masyarakat adat Dayak Pitap gentar. Di masyarakat adat Dayak Pitap, Desa Kambiain, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan misalnya. Nah, mereka punya ikatan gitu kan dengan tanah-tanah leluhur mereka gitu. Jadi ketika ada ancaman misalnya industri ekstraktif tambang dan sawit, ekspansi-ekspansi yang ekstraktif itu akan mengancam mereka juga menyadari gitu kan bahwa pentingnya menjaga kelestarian alam yang sebenarnya sudah dari dulu mereka jaga gitu kan. Penjagaan mereka terhadap tanah leluhur mereka itu sudah cukup baik gitu kan. Misalnya ada sebutan untuk beberapa lahan mereka, misalnya ada satu zona, misalnya kalau kita kenal zona konservasi itu mereka bilang zona keramat gitu kan, hutan keramat gitu kan. Menurut Walhi Kalsel, dari segi ekologis, area hutan keramat beresiko tinggi kalau dibabat. Sebab hutan keramat yang lebat dengan pohon-pohon besar merupakan hulu sungai atau area tangkapan air. Sehingga kalau terjamah maka berpotensi menyebabkan erosi dan banjir di hilir. Selain itu, hutan juga menjadi habitat berbagai keanekaragaman hayati, baik endemik dan dilindungi, sekaligus tempat mencari bahan untuk keperluan obat-obatan herbal. Ada juga hutan-hutan yang mereka untuk budidaya atau untuk ditanami padi, kebun oleh mereka. Dan itu siklusnya gilir balik gitu kan. Mereka tidak mengekspansi satu ruang yang besar gitu kan, tapi ruang-ruang kecil untuk kebutuhan mereka gitu kan. Dan itu dimanfaatkan sampai lahan kembali tumbuh dan mereka akan berputar ke lahan itu lagi gitu. Banyak sekali yang bisa kita kaitkan gitu kan terhadap masyarakat adat khususnya Dayak Pitap misalnya atau masyarakat adat Dayak Meratus gitu kan. Ketika mereka mempertahankan lahannya banyak yang dipengaruhi dampak baiknya gitu kan. Misalnya kita tarik secara besar misalnya soal perubahan iklim, soal ketahanan pangan, mereka sudah betul-betul siap gitu kan menghadapi itu. Misalnya kayak ada pandemi gitu kan, atau ada bencana gitu, mereka sudah siap menghadapi itu dengan stok padi atau beras mereka. Hutan memang sesakral itu bagi masyarakat adat Dayak Pitap. Menjaga kelestarian hutan sama saja merawat jantung kehidupan mereka yang akan terus ada untuk generasi mendatang. Pada bahasanya tuh kada bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ada budaya kami di situ. Lalu kami menuntut kemarin tuh terhadap pengelolaan sumber daya alam pada kawasan wilayah adat yang memiliki asal-usul serta keturunan turun-temurun serta memiliki lain soal ekonomi, budaya,
hukum adat, hak-hak masyarakat yang harus mendapat jaminan dan perlindungan dari negara. Kami masyarakat adat Dayak Pitap menolak. Tahun 2002 itu ada tambang, ada perusahaan PT Mami T masuk ke Dayak Pitap. PT Bina Alam itu ditolak juga. Karena kami kedatangan hendak rusak hutan kami. Nah, PT Malindo kami tolak juga di situ. Karena itu habis alam kami nih, pecang ditanami sawit nih bacaan nih. Bahasanya itu ditolak juga. Kami kadang hendak kan ada tetangga kami yang ada sudah hutan kami habiskan pada di Kota Baru. Melihat disitulah kami yang kada mau. Nah dampaknya tuh nah artinya bahasanya tuh kita kehitungan lagi sampai sekarang. Artinya kada putus-putusnya kami berjuang supaya hutan kami itu jangan jangan rusak. Ketika itu ada yang masuk di wilayah kita, siapapun orangnya, Dayak Pitap tidak bisa dibuka. Tetap kita melakukan perlawanan walaupun sampai titik darah penghabisan. Itu sih pesannya kepada pemerintah sekarang ini. Saya sebagai kepala desa, kalau tidak bisa berjuang untuk masyarakat, buat apa saya jadi kepala desa? Demi untuk menjaga Dayak Pitap, demi untuk menjaga kehidupan, demi untuk menjaga generasi di anak muda ke depan. Masyarakat adat Dayak Pitap memperlakukan alam dengan sangat baik. Mereka juga memiliki tradisi berladang yang terus dijaga sampai hari ini. Menariknya, tradisi berladang ini enggak sekedar memperoleh makanan. Lebih dari itu, sebagai medium untuk memperkuat ikatan spiritual. Nah, yang pertama, kenapa alam di sini sangat dekat beserta sakral? Yang pertama, kami sangat menjaga kelestarian alamnya. Yang mana orang tua kami, leluhur kami itu memikirkan bagaimana masa depan anak-anak cucunya agar hidupnya itu tidak terluntang-lantung. Nah, oleh karena itu kita dari kecil bahkan sampai dewasa saat ini kita diajarkan orang tua untuk menjaga alam. Contohnya, misalkan misalkan dari luar untuk mengisukan agar masuk adanya perusahaan atau tambang dan lain sebagainya itu kan masuk ke sini. Pernah maksudnya bahasanya tuh masuk ke sini. Namun orang tua kami, leluhur kami itu tidak mengizinkan agar para tambang itu masuk seperti itu. Karena apa? Karena pertahanan kami di sini kalau bukan kami sendiri, masyarakat kami sendiri yang mempertahankan tanah leluhur kami kan tidak siapa lagi. Nah, oleh karena itu orang-orang tua kami, leluhur kami agar menjaga alam ini, tanah ini, seperti itu. Nah, kan kalau kita masih menjaga alam beserta yang ada di sekitaran kita, itu seperti sayur di sini kan tidak membeli. Bahkan buah-buahan di sini tidak membeli. Beras di sini tidak membeli. Nah, itu salah satu contoh karena kita menjaga alam. Walaupun kita bahasanya menebas lahan, tetapi kita menanamnya kembali untuk ditumbuh kembangkan. Meski hidup di pemukiman kecil di pedalaman Pegunungan Meratus, pemikiran-pemikiran Eka justru luas, jauh ke depan. Ia bahkan menuntaskan pendidikannya ke perguruan tinggi negeri di Bali. Kini ia pun bekerja sebagai guru honorer di SMP Negeri 2 Awayan, Balangan. Lewat pengabdiannya sebagai guru inilah, Eka ingin menjaga dan merawat potensi anak-anak Dayak Pitap di dunia pendidikan. Saya ingin sekolah, bahkan saya ingin merubah pola pikir saya selaku pemuda, ingin meneruskan cita-cita saya, ingin mengabdikan ilmu-ilmu saya kepada anak-anak di sini untuk lebih maju lagi, lebih sukses, pola pikirnya juga wawasannya luas. Tidak hanya seperti pemikiran di desa, ujung-ujungnya nanti ke dapur juga, kan gitu. Namanya cewek kan nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga ke dapur juga. Saya nggak mau seperti itu. Saya pengen anak perempuan itu lebih hebat. Bahkan harus bisa melebihi laki-laki kalau memang kita mampu untuk berjuang nih, untuk diri kita nih. Selain peduli pada pendidikan, Eka juga akan selalu berada di barisan terdepan dalam upaya merawat lingkungan leluhurnya. Ia paham bahwa menjaga kelestarian lingkungan menjadi hal mutlak. Bahwa kami di sini sebagai kesatuan dari Dayak ya, leluhur benar-benar dari leluhur kami di sini, bahwa jangan sampai orang luar itu masuk untuk merusak alam. Apalagi alam yang dirusak itu bahasanya itu di atas dari permukiman. Artinya
melampaui permukiman, nanti kan kalau di sana dikerjakan, nanti takutnya imbasnya di sana penahan air itu nggak ada. Jadi semuanya bisa longsor, bisa banjir. Itu yang kami khawatirkan kalau misalkan ada salah satu pertambangan itu masuk ke sini. Pertama untuk generasi penerus di sini, anak-anak di sini, harapannya ke depannya semoga tetap bisa menjaga alam di sini dan menguatkan iman dari semua orang-orang yang ingin menghancurkan alam di sekitar sini. Nah, untuk menjaga dengan baik dan harapan untuk para pemerintah ataupun dari luar lah maksudnya kan, harapannya semoga tidak mengikuti atau mencari kekayaan alam yang ada di sekitar kami, karena kami sangat berharap untuk menjaga lingkungan kami dengan baik. Tidak hanya di sini, karena imbasnya selain dari desa kami juga banyak sekali masyarakat-masyarakat yang di luar yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga agar tidak terjadi banjir, longsor, beserta bencana alam yang lainnya. Belajar dari konsistensi Dayak Pitap dalam menjaga wilayah adatnya, Greenpeace Indonesia pun mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru sering bertolak belakang dengan perjuangan masyarakat adat. Misalnya masih banyaknya aktivitas tambang ilegal hingga alih fungsi lahan atas nama investasi. Ya, karena sampai saat ini Dayak Pitap di Desa Kambiayin adalah salah satu desa yang masih mempertahankan adat istiadatnya. Di sana masyarakat tidak pernah beli beras. Itu sebagai bukti bahwa mereka pertahankan adat istiadatnya dan mereka bisa berdaulat secara pangan. Dan ini yang kita perjuangkan, satu mengenai status adatnya, yang kedua adalah rencana Indonesia menuju transisi energi ini yang kita kritisi ya, bahwa masih ada solusi palsunya. Mereka masih menaruh ada batu bara di situ untuk mengenergikan smelter untuk nikelnya, untuk industri dan segala macam, dan itu dibolehkan. Artinya akan ada ekspansi industri pltu batu bara. Nah, ini menjadi ancaman di Dayak Pitap di Desa Kambiayin karena mereka tidak jauh dari salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, yaitu Adaro. Sekitar 10 km kalau nggak salah tarik lurusnya. Dayak Pitap ini dari Adaro. Artinya ekspansi batu bara, transisi energi palsu yang ditawarkan oleh Indonesia ini menjadi ancaman nyata Dayak Pitap. Dan ini kita kampanyekan agar pemerintah sadar bahwa ada loh contoh desa yang bisa bertahan secara pangan melalui adatnya. Dan nanti kita contohkan bahwa masyarakat juga bisa punya energi bersih dengan cara mempertahankan alamnya, mempertahankan hutan.